Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadap program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, untuk Anda saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi ya, berkumpul dengan keluarga Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian diharap Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4, karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga macet. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat pemirsa, koran Rakyat Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita yang disajikan tentunya adalah berita-berita update, berita-berita yang menarik, baik dari sekeliling Anda, kemudian Ciayu, Majakuning, nasional, Jawa Barat, bahkan internasional. Semua disajikan secara lengkap, baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan pemirsa, halaman demi halaman Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan untuk melengkapi, memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau Radar. Berita update, berita-berita terkini hanya jemari aktual ya di Selamat Pagi Cirebon. Ini yang nanti kita akan diskusikan berkaitan dengan apresiasi seni, kemudian juga pembelajaran tatap muka dan hasil pemilu awal. Nah, di pagi hari ini pemirsa saya hadirkan nanti adalah Dr. Anda Haja Eti Herawati atau Wakil Wali Kota Cirebon pemirsa, yang nanti kita akan berbincang tentang topik yang tadi saya sebutkan ya, apresiasi seni, pembelajaran tatap muka, dan hasil pemilu awal ya. Dan pemirsa, saya baca dulu ini berita di halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Nah, ini pemirsa dari Kota Cirebon di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. DPRD atur jadwal ke Kementerian Dalam Negeri. Jumpa Bupati bila pusat beri lampu hijau. Ini berkaitan dengan rencana perluasan wilayah Kota Cirebon pemirsa. Kemudian MotoGP ini sudah di depan mata. Cek kesiapan fasilitas ya. Ada pernyataan dari Pak Jokowi, bulan Februari harus beres. Kemudian ini pemirsa, ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Krisis tol, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian melihat potensi bisnis di sekitar kampus ITB Arjawinangun Cirebon. Ya, bangun ruko hingga indekos. Pasar Gaya Winong belum dilirik. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa dari Kota Cirebon. Soal utang daerah, Dinas Pendidikan pasrah. Mengaku tak tahu penyebab DAK 11,1 miliar gagal cair. Nah, itu pemirsa. Kemudian minyak goreng beri andil inflasi di Kota Cirebon. Ya, kemudian hari ini mutasi eselon 3 pemirsa. Apa betul demikian? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa, seleksi KID dituding tak wajar. Nah, Diskominfo belum terima berita acara dari DPRD. Kemudian Bupati dorong pengembangan pasar desa. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari berikutnya, ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Nah, ini yang nanti akan saya tanyakan juga ke Dr. Anda Hajah Eti Herawati. Ini pemirsa berkaitan dengan penambahan dapil juga nih pemirsa. Tinggal ketuk palu KPU Pusat.
Agregat penambahan penduduk hampir pasti memenuhi syarat. Kemudian ini pemirsa masih dari halaman utama Koran Rakyat Cirebon. Belum siap terapkan iktp. Ya, cara mendapatkan iktp digital seperti apa prosesnya, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Kemudian berseragam merah putih, satu kelas bareng siswa SDN 2 Caracas mengintip syuting klip lagu Ada Cinta. Ini pelawak nasional Ginanjar di Kuningan. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang menjadi narasumber ini pemirsa Ibu Dr. Anda Haja Eti Herawati, ya, terutama Anda pemirsa di Kota Cirebon tentunya sudah tidak asing lagi dengan sosok perempuan tangguh yang ada di sebelah saya pemirsa. Di sebelah saya ini ada Wakil Wali Kota Cirebon Dr. Anda Haja Eti Herawati. Selamat pagi Bu Wakil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Wakil? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, ini tetap energik ya. Nanti bentar-bentar dari Selamat Pagi Cirebon langsung aja kemana gitu ya biasanya ya. Oke ya. Terima kasih nih Bu Wakil sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini nanti saya mengundang Anda. Silakan pemirsa bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Apresiasi seni pembelajaran tatap muka dan hasil pemilu awal ya. Saya ke Ibu Wakil dulu nih. Ini berkaitan dengan saya lihat di status ya, kemudian juga di sosial media. Nah, ini apresiasi terhadap seni Bu Wakil, dan Ibu Wakil ini akan bermain peran ya, ya kan, bermain peran, bermain film. Nah, itu film apa sih Bu Wakil? Mas Afif tahunya film apa tuh? Iya. Nyai siapa itu ya Bu Wakil ya? Ya, itu Bu Wakil sebagai apa di film itu? Kebetulan saya sebagai Nyi Rubia ya. Nyi Rubia. Nyi Rubia ini sebagai apa di film itu? Ibunya Murtasya. Oh, ibunya Murtasya. Dan itu film apa sih gitu Bu Wakil? Ceritanya sebetulnya saya harus nonton ya. Oh, gitu ya. Bikin penasaran dia. Untuk memperkenalkan Macapat, tapi seni Macapat kan sudah hampir hilang ya. Iya, terutama ke anak-anak muda ya Bu Wakil ya. Anak-anak kita nggak mengenal Macapat. Jadi isi Macapat ini divisualkan gitu tuh. Nah, itu di proses ini ya, kalau nggak salah sih naskahnya dari daerah Arjawinangun. Oh, dari Arjawinangun? Arjawinangun, kalau nggak salah itulah ya. Ada beberapa yang harus kita ambil dari film Murtasyah ini. Salah satunya bagaimana kita kepatuhan terhadap suami, ya seperti itulah ya. Tapi kepatuhan di sini bukan kepatuhan pasif kan? Iya, maksudnya bukan kepatuhan yang konco winking ya, iya kan, sumur dapur kasur gitu Bu Wakil. Di tengah isu-isu selama ini tentang isu kesetaraan apa gitu kan, terutama di sektor publik, bagaimana gitu Bu Wakil? Kita menyorotinya adalah untuk bagaimana anak-anak kita ada Macapat ini untuk lebih dikenal lagi. Targetnya ke sana. Alur cerita mungkin tentu ini juga alur ceritanya cukup luar biasa ya dengan teman-teman pemain. Kalau saya sih masih belajar karena iya, tapi Bu Wakil masih belajar. Iya. Itu film itu durasinya berapa menit? Kalau nggak salah lama? Hampir 1 jam lebih sedikit ya. 1 jam lebih sedikit. Iya, pemirsa juga pasti penasaran ini film apa gitu ya. Saya juga belum nonton sih pemirsa ya. Iya. Tapi ya agak apa-apa, ini sekilas saja Bu Wakil ya, biar nanti itu rencana itu film dokumenter atau film apa sih? Iya, kita itu dapat dukungan dari Kementerian di pusat ya, Pendidikan Kebudayaan. Jadi untuk mengangkat film-film yang film daerah.
kita juga banyak sekali sih yang akan nanti didokumenterkan kan gitu, rencananya begitu. Dan ini juga ada kerjasama dengan teman-teman Uniku kalau nggak salah situs Indramayu juga. Itu spesialis film, pembuatan film ya. Untuk diputar di wilayah Kuningan dan juga di Indramayu, kelihatannya begitu. Kota Cirebon mudah-mudahan nanti ini sedang diproses dari teman-teman dinas, karena kita yang tadi saya sampaikan bahwa saya bersama Pak Aji sangat mendukung ya, di giat, karena Cirebon ini tidak lepas dari proses budaya, banyak hal yang tentu kita harus tonjolkan. Salah satunya kita harus melestarikan ini. Kesenian ya Macapat ini. Sangat banyak sih ya kemarin masukannya dari teman-teman para pelaku seni, karena sampai malam juga sampai sekitar jam 12 lah ada diskusi panjang dan lain-lain. Intinya kami mengapresiasi kalau kehadiran saya mungkin karena suka barangkali Mas Afif ya, dimulai dari puisi dan lain-lain sebagainya. Saya dengan teman-teman sudah bekerja sama cukup lama dengan Mesti ya. Waktu itu saya bacakan puisi di Taman Ismail Marzuki, dia ada sebuah perjalanan di Jakarta ya. Di Jakarta. Di Taman Budaya Iya, di tim. Terus saya juga sempat waktu masih DPR wakil ketua main judulnya lupa ya. Dapat pemeran baik. Pokoknya. Nah, ini film ini Bu Wakil, apakah ada tingkat kesulitan dalam artian peran-peran Bu Wakil sebagai Nyai Rubiah itu ya? Ada kesulitan, tapi tahan dulu ya, Bu Wakil dan pemirsa. Selamat pagi. Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda pemirsa. Silahkan pemirsa bisa bergabung, Anda bisa juga memberikan pertanyaan Anda ini via SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV ya. Sudah ada satu WhatsApp yang masuk, nanti akan saya baca Bu Wakil, dan kembali saya ke Bu Wakil. Bu Wakil, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan ya. Di film ini, nah itu kan tadi ya pesan-pesannya yang jelas sih ingin bahwa anak-anak milenial saat ini itu mengetahui tentang Macapat gitu kan, karena itu adalah warisan leluhur kita ya Bu Wakil. Dan di film ini juga Bu Wakil memainkan peran juga. Ini ada tingkat kesulitan gitu Bu Wakil, seperti yang Bu Wakil main film-film terdahulu gitu. Kebetulan itu kan Nyai Rubiah, Mas Nyainya terusir ya dari rumah waktu itu. Nah pas dia harus balik ke kita gitu tuh dengan ya mohon maaf dan sebagainya. Nah, kami berdua sama Ramainya nggak bisa nerima, dan ini menggodok perasaan seorang ibu kan, dimana saya juga sangat menyayangi Nyai Mas Ria, kalau saya sendiri juga begitu sulit karena tidak ada suaminya. Kita sebagai orang tua harus izin suami. Nah ini kepatuhan terhadap suami. Kalau sudah kita perempuan sudah nikah, tentu ada kepatuhan, ada imam yang lain itu kan. Jadi itu proses itu mungkin. Mengurasnya mungkin ada sedih untuk begitu nangis ini berat mungkin Mas Afif. Menjiwai kan gitu. Itu ya, Bu. Ada nangis, terus ada beberapa yang berat, tidak pas konsentrasi kita, pemikiran nggak ke sana, tapi ini diimbangi dan teman-teman yang semua memberikan support ya, alhamdulillah bisa melalui itu. Oke. Dan rencana launching film ini kapan Bu? Sudah kemarin. Sudah kemarin. Di Gedung Negara. Karena ini kan film kementerian ya. Di kementerian nanti mungkin kita ikut ajang-ajang internasional bisa. Ini syutingnya berapa lama gitu? Kita di masa pandemi kita syuting masa pandemi dengan keterbatasan kita ya. Saat itu prokes yang cukup ketat gitu kan. Terus syutingnya juga deket sini aja di Gerenjeng. Oh, di daerah-daerah sini aja. Di daerah sini di Gerenjeng. Gitu ya. Ada mungkin ada sedikit air terjun, kayaknya tidak di situ. Sutradara ngambil tidak di situ, tapi banyaknya di Gerenjeng semua. Kita kan punya daerah yang cukup masih seksi ya.
masih pohon, masih hutan gitu ya. Tidak jauh ke Argasunya, daerah sini aja dekat dari sini. Iya. Dan pemirsa perlu saya sampaikan bahwa saya dengan Ibu Wakil Wali Kota tidak memakai masker, ini tentunya sudah melalui protokol kesehatan yang ketat ya. Dan di pagi hari ini saya masih bersama Wakil Wali Kota Seniman dan Seniman Wakil Wali Kota Cirebon, pemirsa. Iya. Dan Bu Wakil, tentu kan ini melengkapi film-film Bu Wakil sebelumnya ya, iya kan? Nah ini Bu Wakil berperan gitu ya, di film ini nampaknya menjiwai betul ya, terutama sebagai Nyai Rubiah. Iya, Rubiah itu gitu Bu Wakil. Kenapa gitu Bu Wakil? Ya kita harus, Mas. Saya baca skenario juga dadakan juga Skrip, di tempat, skripnya baca sebentar aja. Tapi saya ambil intinya aja, saya sebagai ibu, bagaimana kita dengan posisi anak kita ada masalah dengan keluarganya, kita harus bersikap apa, sementara ada cucu kan gitu yang sudah dilahirkan dengan proses itu. Nah, seorang ibunya saya gunakan bahwasanya itu. Oh, keibuannya. Keibuan saya digunakan, naluri keibuan digunakan untuk bisa peran ini betul-betul saya jiwai. Manakala saya menjemput juga kepada karena Pak Kiai Akbar itu adalah salah satu yang di dusunnya sebagai pendakwah gitu. Gitu seperti ya. itu. Oke. Iya. Dan ini tentunya bagi Bu Wakil ini ya anggap saja main itu ya. Iya kan, mengetes kembali, mencoba kembali selama mungkin masih waktu kuliah S1 juga aktif juga ya di seni, mungkin begitu ya Bu Wakil ya. Oke, dan intinya saya baca di status-status di sosial media, Bu Wakil sangat mengapresiasi sekali ya Bu Wakil ya. Iya, untuk semua berkesenian ya. Saya berharap Kota Cirebon, untuk teman-teman anak-anak kita yang memang punya talenta ke arah sana, kita banyak sekali Mas Afif. Kita dari tari aja, tari topeng kan bermacam-macam juga ya. Banyak sekali sebetulnya yang perlu digali, dan saya sangat bersyukur teman-teman seniman dan para pelaku yang mendorong, yang mencintai, semuanya sangat mendukung ya di Kota Cirebon. Tinggal waktu yang situasi pandemi yang sangat berat untuk para pelaku seni ya, untuk bisa mengekspresikan yang yang biasa dia lakukan sangat berat. Tapi mudah-mudahan ya pandemi ini berakhir, teman-teman bisa seperti biasanya. Seperti semula ya. Oke, Bu Wakil ya, itu tentang apresiasi seni dari Ibu Wakil Wali Kota yang bermain film ya, bermain peran sebagai Nyai Rubiah gitu ya. Artis gadungan. Iya, dalam tanda petik. Ya. Itu siapa saja yang bermain? Banyak ya Mas, ada tokoh-tokoh dari teman-teman ini juga kan. Kalau dari Cirebonnya siapa ya, itu ada teman-teman dari Jakarta juga. Tapi asal Cirebon Mas, asal Cirebon semua kelihatan. Iya, dan tidak menyangka nih ya, ternyata Ibu Wakil juga ini pemirsa pandai memainkan peran juga gitu ya. Oke ya. Dan saya baca ini sudah ada 2 WhatsApp yang masuk ya, ini diantaranya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya, untuk Ibu Eti Herawati. Ini apresiasi yang luar biasa. Ini dari klien ya, dari klien, dari Triadi di klien, menanyakan, nah film itu bisa didapatkan di mana atau bisa nonton di mana Ibu Wakil Wali Kota. Terima kasih ya. Karena ini bikin penasaran katanya tentang Macapat ya. Satu lagi nih, ini dari pemirsa juga, ini dari Tengah Tani ya. Juga Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini apresiasi dan apresiasi dan juga acungan jempol untuk Ibu Wakil Wali Kota ya. Tidak hanya pandai berpolitik tapi juga bermain seni peran, karena memang keduanya katanya tidaklah begitu jauh ya katanya. Ya, ini dari di Tengah Tani, dan juga apresiasi di samping ke Ibu Wakil Wali Kota juga ke filmnya ya. Walaupun belum menonton, ini membuat penasaran katanya Bu Wakil ya. Itu ada 2 yang mengomentari tentang apa yang tadi disampaikan Bu Wakil tentang film. Ada pemirsa juga nih yang mencoba untuk bergabung. Saya sapa dulu Bu Wakil. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kak, siapa ini dengan? Dari Kebon Pelok, Kang Toto. Oh, dari pemirsa di Kebon Pelok. Iya, Cirebon ke sana lah, Cirebon ke RW selatan. 9 Kebon Pelok. RW 9 apal tuh Bu Wakil Wali Kotanya juga tuh. Ini maaf Ibu Awali, saya mungkin di luar tema. Di luar tema, oke nggak apa-apa, Mangga. Ya, jadi sesuai dengan apa moto Kota Cirebon yang kota budaya dan sebagainya lah ya. Tapi budaya. maaf Bu Wali, di daerah Kebon Pelok jalan-jalannya banyak yang rusak. Jalan-jalan banyak yang rusak. Kebun Pelok. Terutama di lapangan bola, sampingnya lapangan bola Kebon Pelok, Ibu Wali. Iya. Itu jalan yang dulu dicor itu sudah pada nyoplok. Besi betonnya sampai kelihatan. Besi betonnya sampai kelihatan. Petingcongat. Tapi sebelumnya sih memang sudah dilabur aspal, tapi sebagian tidak rata gitu. Akhirnya musim hujan ya yang tidak terabur aspal itu rusak lagi, Bu Wali. Hujan rusak lagi, Bu Wakil. Terus juga satu lagi yang di belakang gedung Andalus, jalan yang menuju Puskesmas Topeng itu juga sama rusak berat, Bu Wali. Baik. Sampai-sampai saya itu mau belanja aja rebutan jalan sama orang dari arah berlawanan, spion motor sampai senggolan, Bu Wali. Itu saling senggolan katanya seringnya. Maaf ya Bu Wali, ini di luar tema. Di luar untuk sekedar Oke. saya tahu Bu Wali. Baik, nggak apa-apa ya. Pak Toto di Kebon Pelok. Terima kasih. Ya gitu aja ya Ibu Wali. Mas Hafid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Langsung jawab Ya, aja silakan. barangkali Pak Toto, terima Kebon Pelok. kasih sudah merespon. Kebetulan pagi hari ini saya dipanggil sama teman-teman Radar RCTV ya Mas tentang seni PTM dan juga hasil pemilu awal. Saya alhamdulillah ini adalah masukan buat saya, betul adanya Pak Toto. Yang disampaikan Pak Toto. Iya betul itu. Saya juga karena sering ke daerah sana dan di itu masuknya di RW 9 ya. Kalau sebelah sini RW 9 dari pas di Kebon Pelok itu memang kita perlu penataan ya Mas. Di situ ada alun yang ini ya perlu diberesin. Ini izin sekali lagi permohonan maaf dari kami bersama Pak Wali Kota. Ada beberapa di pandemi ini yang tentu anggarannya kita berbagi-bagi Pak Toto. Mudah-mudahan semua di tahun-tahun berikutnya kita bisa lebih konsentrasi ya Mas ya. Banyak memperbaiki jalan-jalan yang berlubang. Dan ini masukan yang tentunya menjadi sudah kita cek juga Pak Toto. Dengan teman-teman dinas kita sudah menyampaikan karena pas waktu keliling di daerahnya Pak Toto yang tadi sebut RW 9 itu, nah kita sudah disampaikan sama PUPR. Nah mudah-mudahan ya Pak Toto ya pandemi ini berlalu, kita bisa APBD kita normal, PAD kita kembali, jadi baru pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan Pak Toto. Ya, Mohon maaf sekali lagi. Kebon Pelok tadi ya. Oke, terima kasih Pak Toto dan Bu Wakil, tahan dulu. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda kembali. Silahkan Anda bisa di line telepon 0231 48 21 38 ya, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan ini melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV ya. Ini dari Wijaya juga dari Kota Cirebon di Kesambi nih Bu Wakil ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon Ibu Wakil Wali Kota. Nah, ini bagaimana pendapat Ibu Wakil Kota tentang pembelajaran yang sudah 100%, kemudian tentang vaksin juga ini bagaimana? Ini yang akan saya tanyakan ke Ibu Wakil Wali Kota ya, dari Pak Wijaya tadi
Kesambi ya. Bu Wakil, dalam catatan saya ini kan dimulai dari hari Senin kemarin ya, pembelajaran tatap muka itu. Dan ini di Kota Cirebon ini sudah 100% ya. Itu atas dasar apa? Ini 100% tatap muka lah, PTM tatap muka itu. Ya, terima kasih Pak Wijaya. Pertanyaannya, temanya pas banget ya, kebetulan ada PTM juga. Betul Mas Afif, kita sudah PTM 100% ya. Di kota ya? Di kota, karena saya sedikit cerita. Kita anak-anak kita sudah 2 tahun ya, sangat berat untuk anak-anak di segi pembelajaran kan gitu. Karena berbeda offline dan online, ini sangat jauh berbeda, hasilnya juga sangat jauh berbeda. Nah ini di 2 tahun ini mungkin untuk anak-anak kita tidak saja seluruh ya, ini berat banget. Dan ini alhamdulillah di Senin lalu kita pemerintah kota sudah pembelajaran tatap muka langsung ya 100%. Tentu persiapannya dari jauh harus sudah distrik sudah menghitung, mengkalkulasi itu. Pertama mungkin kita lihat dari situasi yang hari ini Kota Cirebon yang tadinya begitu berat, terus sampai level 1, kan ini sesuatu yang perjuangan yang itu yang PPKM ya PPKM. Sampai hari ini turun di 2 lagi, tapi ya posisinya adalah karena tracing saja itu kan. Di rumah sakit kita hampir kosong ya, kemarin ada 1 yang pandemi, ini juga kosong. Ini kita alhamdulillah. Terus kita mengenai vaksin barangkali. Untuk PTM tentu berkaitan juga dengan vaksin. Ya, kita semua terutama yang 6-11 kan sedang berjalan. Setiap sekolah semua mengadakan vaksinasi untuk menargetkan usia 6-11. Kalau yang dewasa kita kan sudah hampir 100 lebih, Mas. Sudah 100% lebih. Walau memang saya sampaikan dari data 100% lebih, Mas Afif, nanti karena pasti pemirsa teman-teman bertanya, Bu Wakil bilang 100% lebih, wong saya belum divaksin. Ada yang kan gitu. Ya, pasti. Data vaksin warga Kota Cirebon, mungkin hari ini kalau kita 100 lebih berarti sekitar 80%, masih ada 20% yang harus itu kalkulasi hitungannya jelas. Karena kalau di tempat-tempat umum kita tidak boleh Bapak Ibu sekalian menolak warga dari kabupaten, dari kota manapun, kita tetap terbuka. Karena Kota Cirebon ini sebagai daerah di wilayah Cihayu, Manjakuning dan juga daerah pergerakan manusianya luar biasa padat. Kalau penduduk kalau pagi siang ramai gitu ya. Malam hari kita cuma 3-4 ribu saja. Nah, kalau siang bisa 2 juta, 1,5 juta dari pekerja dan lain-lain sebagainya, kebutuhan bisnis dan lain-lain ada di Cirebon. Jelas ini tidak bisa kita orang bervaksin kita tolak, nggak bisa. Jadi ada angka yang taruh kata 100 tuh kita 100 lebih itu ada warga dari kota kabupaten yang lain barangkali. Dari penduduk kotanya saya menyampaikan ke teman dinas, ke teman-teman semua untuk jemput bolanya ke RW. Kita harus mendata Pak Lurah, Pak Camat, mencek data ada berapa warga kita yang belum dari vaksin 1 dan 2. Karena nanti kemarin Pak Presiden menyampaikan kita ada booster ya. Ini kita menunggu persiapan saja dari Jawa Barat, dari pusat untuk booster. Karena selama ini boosternya masih di kalangan yang nakes dan lain sebagainya, yang sangat berhubungan dengan warga masyarakat. Saya sendiri mungkin ini persiapan untuk booster barangkali ya Mas Afif. Teman-teman dari pihak sekolah, dari dari kepolisian, dari TNI semuanya mensupport kami yang pada akhirnya untuk anak-anak yang 6-11 juga berjalan cukup baik, Mas. Saya kemarin berkeliling, selain saya lihat juga ya di koran juga gitu ada gitu ya. Saya cek PTM seperti apa kan gitu, masuk di kelas seperti apa, dan juga saya cek vaksin di juga. SD, SMP? Ada SMK juga, saya juga barangkali ada beberapa sekolah ya, tidak bisa semua sekolah izin saya sampaikan, tapi mudah-mudahan nanti kalau waktu kosong saya keliling, saya lihat. Intinya kami pemerintah kota sangat memperhatikan, Mas. Dengan PTM tentu saya menyampaikan ke teman-teman pendidik, ke guru-guru bahwa harus betul-betul prokes tetap
dihitung juga. Terus kalau anak-anak sakit ini menjadi perhatian juga karena segera harus melaporkan dan segera harus mendeteksi apakah tracing dulu barangkali. Ya, barangkali ini ada hal-hal lain, barangkali Omikron dan lain-lain sebagainya. Kita tetap waspada dan saya menyampaikan ke teman-teman distrik dan terutama para pengajar ya. Ini kita Pak Wali, kami Pak Sekda juga menyampaikan kehati-hatian harus, Mas, prokes harus ya gitu. Kayak saya hari ini tidak masker ada di ini juga. Hari ini kebetulan kemarin baru swab juga sih, Mas. Saya swab berkala juga sih, Mas. Baik, baik. Bu Wakil, dari kunjungan kemarin ya, saya lihat di koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon ke berbagai sekolah yang dilakukan oleh Ibu Wakil. Kemarin itu sampai hari ini, dari hari Senin ya, pembelajaran tatap muka 100% sampai informasi hari ini belum ada informasi-informasi berkaitan dengan misalnya ada anak yang sakit dan seterusnya gitu Bu Wakil? Nggak ada, Mas. Iya. Cuma ya memang namanya anak-anak ya. Iya. Saya sudah menyampaikan, saya pagi sarapan dulu sayang, udah sarapan belum kan gitu tuh. Ada ketakutan namanya anak 6 tahun ya. Kalau anak-anak udah kelas 4 dia enggak. Tapi ada beberapa sekolah yang luar biasa ya, yang setiap sekolah untuk menenangkan anak-anak nih setelah divaksin kita nonton film kartun. Ini salah satunya atau kita pulangnya dikasih susu kan gitu. Jadi bagaimana mensiasati para pendidik mensiasati anak-anak ini untuk mau dan lain sebagainya. Dan itu juga saya sampaikan ke tim medis bahwa kalau anak sakit ya kita tunda dulu lah, jangan kan gitu. Kalau anak yang takut juga kemarin ada yang takut-takutan, sudah janganlah anak nanti trauma. Tapi kemarin dihibur juga oleh Bu Wakil ya dengan yang saya lihat ya, anak-anak kan harus begitu. Kalau trauma, kasihan anak-anak kan kita nggak boleh juga, Mas. Jadi saya bilang udah keluar dulu, santai dulu, nanti nunggu anak mau dulu aja deh. Kalau anak-anak kecil kita nggak bisa paksa, Mas Afif. Kecuali yang dewasa yang sudah kelas 6, kelas 5, barangkali ya. Kelas 4 aja sudah tidak rewel. Yang rewel saya lihat anak-anak yang masih di kelas 1, 6, 7 tahun. Nah ini masa agak sedikit emak-emakan ya. Oke, dan kemarin ketika Bu Wakil misalnya ke SD, kan dihibur juga oleh Bu Wakil, kemudian mendekat ke Bu Wakil gitu ya, apa ya, mereka yang rasakan apa, ketakutan atau apa gitu? Sedikit tenang disampaikan, tapi kalau ada yang kemarin yang sampai berat gitu nangisnya, saya nyampaikan ke mamanya sudah dibawa keluar untuk ditenangkan dulu. Terus saya pulang, besoknya saya cek lagi ke sekolah lain, saya teman-teman tanya, kemarin jadi divaksin yang nangis, mau Bu Wakil, kemarin keluar dulu, nyantai dulu, udah tenang dimasuk lagi. Normal kemarin semua masuk semua, saya cek kembali sih Mas. Itu ya, jadi atas dasar itu pemerintah kota lewat Dinas Pendidikan Kota Cirebon akhirnya membuka 100% itu ya. PTM dan PTM juga 100%. ini karena vaksin ini juga kita kan hubungannya dengan Dinas Kesehatan dan distriknya juga Mas. Karena kita harus kolaborasi karena anak-anak sekolah banyaknya ya, 6 sampai usia 11. Jadi yang mengatur jadwal kemana yang itu juga distrik juga turut serta ya. Gitu ya. Dan selama ini yang informasi atau laporan-laporan ke pemerintah kota ini belum ada itu ya, belum ada misalnya sakit gitu ya. Belum Mas Afif, belum. Iya, dan ini yang mungkin diharapkan oleh orang tua ya. Iya kan, orang tua tentunya ini menyambut gembira dengan dibukanya PTM 100% itu Bu Wakil. Ada juga menyampaikan ke Bu Wakil demikian ketika Bu Wakil turun langsung baik ke SD, SMP maupun SMK kemarin. Kita ada buat surat pernyataan juga Mas Afif, kalau nggak salah ada salah satu sekolah berpernyataan kesediaan untuk tatap muka. Karena ya saya sampaikan buat ibu-ibu semua tetap walau ini PTM, walau ini kita turun ya COVID-nya, tapi tetap harus anak-anak kita saling dijaga lah ya seperti itu. Dan kita jangan terlena gitu ya. Iya, nggak boleh karena kendor gitu masih ya. tetap ada jaga, terutama jaga kesehatan barangkali ya, kalau sudah sakit apa perhatian dari awal sudah kita deteksi dulu. Itu ya. Oke, dan ya pemirsa juga ini penasaran ya tentang apa sih tentang PTM 100% ini yang tadi sudah dijawab oleh Ibu Wakil Wali Kota, pemirsa, tentang PTM 100% di Kota Cirebon. Nah ini kita beralih ke dunia yang lain ya, dunia politik nih Bu Wakil ya. Ini di beberapa hari yang lalu
Radar Cirebon ini menggelar tentang pemilu awal lah ya, iya kan? Tentang bisa aja tuh nyerempet pemilu awal nih pemirsa, Allah. Ya dan Bu Wakil di situ. Pilkadanya masih lama. Ibu Eti Herawati, jika gitu kan pemilihan wali kota digelar hari ini, itu Bu Wakil wali kota ini akan terpilih menjadi wali kota Cirebon, ya kan? Ya tingkat popularitas, kemudian juga elektabilitas juga, ya kan? Dengan judul headline koran Radar Cirebon itu Eti juara, gitu kan? Bagaimana pendapat Ibu Wakil Wali Kota? Tapi tahan dulu nih ya, Bu Wakil dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silakan Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp dan juga bisa interaktif langsung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa ya. Topik yang sedang kita obrolkan, sedang kita bincangkan di edisi pagi ini, apresiasi seni, pembelajaran tatap muka dan hasil pemilu awal. Nah, ini beberapa waktu yang lalu ya Bu Wakil, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan ya. Beberapa waktu yang lalu Radar Cirebon ya, koran Radar Cirebon ya, itu menggelar pemilu awal. Nah, di situ dari hasil beberapa responden gitu ya, kemudian dari situ mengantarkan ini versi Radar Cirebon ya, koran Radar Cirebon, Bu Wakil sebagai juara gitu kan ya. Nah di situ, nah ini pendapat dari atau ya pendapat dari Ibu Wakil sendiri ya, Ibu Eti sendiri, ini bagaimana menanggapi hasil pemilu awal itu? Mas Afif, ini pilkada masih 3 tahun lagi, masih cukup. Iya, tapi 3 tahun, tapi kan sekarang sudah pemanasan kan, sudah pemanasan. Saya masih punya 2 tahun yang tentunya ini harus menuntaskan, saya harus bertanggung jawab di sisa masa jabatan saya, kan gitu. Ada banyak program yang tadi disampaikan Pak Joko ya Pak tadi ya Pak Toto di dan Jarmukti ini banyak sekali PR yang tentu tertunda di pandemi ini. Tapi saya sejatinya pas saya juga lihat radar kok survei kan gitu ya. Saya nggak gini loh Mas, saya melihatnya. Tapi ini, itu diduga sebelumnya? Enggak juga, karena saya enggak terlibat dalam survei itu kan, saya nggak tahu. Pertama yang ini radar selalu membuat kejutan-kejutan ya untuk itu. Tapi ini bagus juga buat teman-teman semua. Besok pilkada masih lama, masih bisa untuk mempublish ke warga masyarakat, kerja-kerja untuk masyarakat, biar masyarakat juga banyak pilihan ya, banyak opsi ya, buat terus ya. Tidak beli kucing dalam karung barangkali. Jadi ini enggak masalah gitu lah radar mengadakan. Nanti teman-teman tentu besok kan banyak juga teman-teman yang akan maju di 2024. Saya sih menyikapi dengan bijak. Ini sesuatu yang bagus juga ini buat teman-teman semua. Buat para politisi, para pengusaha, para apalagi ya, soalnya dari semua seluruhan deh yang. Tapi pendek kata bahwa Bu Wakil mengapresiasi Ibu Eti. Ya, saya mengapresiasi itu. Yang dilakukan dan oleh saya juga tetap Cirebon harus mengevaluasi Mas. Kan masih cukup masih kurang hitungannya ya, tentu yang saya hari ini yang sudah berjalan di Pemkot tentu harus lebih baik lagi dengan situasi yang 3 tahun lagi itu di dunia politik sebentar masih sebentar gitu ya. Bukan nggak kerasa. Saya gitu ini kan? Mas outsourcing udah 3 tahun Mas, 3 tahun lebih outsourcing saya sebut, jabatan kepala daerah itu dan outsourcing. Terusnya dewan juga outsourcing. Kalau masyarakat masih berkenan dan memilih, dan ini tentu yang saya harus ambil adalah sisa waktu yang dari 3 tahun ini ada 2 tahun ya, karena pilkadanya sih 2024 ya. Saya habisnya 2023. Tentu sisa 2 tahun ini Mas yang saya menjadi catatan, saya harus betul-betul keterlambatan 2 tahun di pandemi ini, ada pandemi dan pandemi. Ini tentu mudah-mudahan tadi anggarannya tidak terpotong refocusing semua Pak Toto.
sangat berat memang sih, tidak saja kota Cirebon, di kota kabupaten lain seperti itu. Para RW, LPM semuanya berat, yang ada beberapa program yang tidak tercover dengan baik ya usulan-usulannya. Baik. Dan tentunya pemilu awal di Koran Radar Cirebon yang dirilis ya, dilansir di Koran Radar Cirebon beberapa waktu yang lalu, itu kan bisa juga jadi cermin ya. Iya kan, politisi yang ada di kota Cirebon gitu ya, Bu Wakil termasuk Ibu Eti gitu kan, ya termasuk Ibu Eti sendiri. Nah itu apakah hasil mengantarkan Ibu Eti menjadi ini ya, menjadi juara, menjadi nomor 1 gitu kan? Apa selama ini dari kerja-kerja Bu Eti, maksudnya dari kerja-kerja sosial Ibu Eti yang sering turun ke masyarakat, ya. Mungkin itu ya, popularitas dan juga elektabilitasnya gitu, bergaris lurus gitu Bu Wakil. Gini Mas, kalau saya tentu mengalir saja. Hari ini kewajiban saya sebagai kepala daerah tentu harus ada di tengah-tengah masyarakat. Banyak hal yang tentu kita harus tahu, seperti yang Pak Toto katakan, di beberapa RW, di Argasunya, di RW 6, Argasunya, itu jalanan memang luar biasa berat ya Bapak Ibu. Terus saya juga sangat memahami itu, yang belum, banyak hal yang belum tercover dengan baik, ada beberapa tentu persoalan sampah dan lain sebagainya banyak sekali, dan saya tentu harus hadir Mas Afif di tengah-tengah masyarakat apa saja, mencatat, habis itu kita melihat memungkinkan tidak bisa direalisasikan dengan teman-teman dinas, saya sampaikan. Maksudnya saya bersama Pak Wali sih tentu kita harus bergandengan tangan ya Mas untuk itu, bareng-bareng dengan teman-teman ya. Saya melihatnya itu saja Mas. Jadi kerja-kerja saya turun ke masyarakat memang kewajiban saya sebagai kepala daerah, harus turun ke masyarakat. Jadi di luar itu saya tidak berpikir dan lain-lain, karena di luar itu memang saya ketua partai, ketua partai yang cukup di kota Cirebon menjadi partai, kita masuk di 4 besar, 3 besar, masuk cukup lumayan 5 besar lah ya, masuk di 5 besar partai Nasdem ini. Tentu kerja-kerja politik ini yang tentu bersama teman-teman dewan dan lain sebagainya, ini adalah sesuatu yang saya sampaikan sebagai ketua partai. Saya menyampaikan pencalonan untuk dewan, untuk pileg mungkin 2 tahun lagi ya, 2023 awal gitu ya. Saya hanya menyampaikan kerja-kerja dengan masyarakat, hubungan baik gitu. Saya menyampaikan ke anak-anak saya kan gitu, ke teman-teman yang mau nyalek juga, tentu harus sinergi dengan warga masyarakat lah hari ini. Siapapun yang tadi disampaikan hari ini, ada dapil yang ada pemecahan dapil ya, ada penambahan dapil. Nah, saya bagaimana sendiri, Ibu sebagai ketua Partai Nasdem ya, tentang penambahan dapil ini? Ya, partai Ibu, Partai Nasdem udah siap gitu? Saya melihatnya gini Mas, penambahan dapil kalau tadi disampaikan di media dan sebagainya sudah memenuhi, tentu memenuhi katanya kan gitu, hitung-hitungannya ada di teman-teman KPU, nanti hearing kemarin juga dengan Dewan kan gitu, nanti teman-teman KPU pusat dan sebagainya. Ini kalau kami sebagai ketua partai ya hasil dari teman-teman semua, dari pengambil kebijakan. Kalau memang nanti ada penambahan ya tentu saya harus siap. Kalau tidak ada tapi pun ya harus jelas siap. mesin Partai Nasdem siap Ya, gitu ya. pokoknya kalau persoalan itu ya kita sebagai ketua partai tidak ada pembedahan dapil, tetap atau berubah berapapun itu adalah keputusan, ya tentu harus siap. Di segi yang nggak enak sekalipun. Kalau kan orang tidak harus selalu enak Mas Afif. Ya gitu begitulah. Tapi Mas, intinya ringkas kata Partai Nasdem siap gitu ya. Insya Allah bersama teman-teman yang lain juga kelihatannya kita kembalikan ke teman-teman yang lain termasuk juga. Nanti di 2024 nyalon wali kota juga siap gitu ya. Nanti Mas itu masih terlalu dini. Ada ya barangkali partai apakah membawa saya ke arah sana, mempercayai saya kembali menahkodai atau saya hadir di pilkada, saya belum tahu. Jadi saya manut saja sama ketua umum, saya manut saja sama DPW yang amanah tidak, tentu partai akan melihat itu Mas. Iya, tapi yang jelas elektabilitasnya bagaimana dilihat nanti. The next di politik ini jangan salah Mas. 1 hari, 2 hari, 1 jam dia bisa benar. Day to day-nya, di politik kan begitu, mati hidup kembali mana seperti itu. Jadi sesuatu yang kita harus siap.
perjalanan kita masih cukup panjang. Kalau seandainya kita besok diberi kesempatan, tentu harus berjuang bersama masyarakat. Kalau tidak, ya saya permohonan maaf sekali lagi. Tuhan memberikan tapi perjalanan masih panjang. Iya, masih panjang. Kalau di politik 1 jam bisa kita berubah. Nah, apakah saya, apakah semua rasa-rasanya mungkin teman-teman partai sih sudah memahami itu. Jadi kita tapi next saya dapat mengalir informasi nih ya dari hasil lembaga-lembaga survei. Ya di Kota Cirebon memang Ibu Ety ya, itu yang menempati posisi teratas gitu kan. Nah, kita lihat saja Mas, kita masih panjang, kita mengalir aja Mas Hafid. Yang jelas saya sampaikan garis bawah yang kita tunggu masih kerja-kerja saya di ini bersama Pak Wali masih ada 2 tahun. Pokoknya wait and see aja. Itulah, gitu santai ya. aja Mas Hafid. Ya kalau sudah pokoknya seperti air mengalir aja. Itu yang sering disampaikan oleh Ibu Ety ya, filosofinya air mengalir saja ya. Baik-baik, dan saya sekali ini Ibu Ety terbatas oleh waktu, jadi usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Pemirsa, tentu pemirsa juga penasaran ya berkaitan dengan kiprah dari politik Ibu Ety ke depan, kemudian tadi film tadi ya, ya juga pemirsa juga penasaran. Tentunya saya juga penasaran, padahal ingin banyak yang saya tanyakan ya, namun terbatas oleh waktu. Dan silakan Bu Wakil di closing statement pesannya apa untuk pemirsa? Pertama untuk film. Nanti insya Allah sekarang lagi dikomunikasikan dengan dinas, mudah-mudahan bisa di Kota Cirebon bisa untuk sedikit ada tayang-tayang sedikit ya. Terus untuk PTM, untuk anak-anakku sekalian, walau ini sudah PTM, tetap anak-anak, adik-adik semua untuk tetap menjaga diri, jaga kesehatan, prokesnya tetap digunakan, jangan lupa masker, cuci tangannya digunakan, dan kalau bisa di sekolah tentu mau berangkat sekolah sarapan, kerumunan juga dihindari, dan tetap masih mematuhi protokol kesehatannya, tetap harus masih dijaga. Tadi itu. Terus apa lagi temanya untuk tadi hasil politik ya, saya sampaikan kita mengalir saja. Yang jelas baik. Ya, yang jelas saya sangat apresiasi ke teman-teman semuanya kan gitu. Mari bersama-sama untuk membangun Kota Cirebon tercinta terutama ini. di Koran Radar Cirebon ya, dengan pemilu awalnya itu ya. Oke, terima kasih nih Bu Ety sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan setiap kali Ibu Ety hadir ya di Selamat Pagi Cirebon menjadi narasumber, tentunya ini pemirsa menjadi magnet tersendiri, dan banyak ya pertanyaan-pertanyaan penasaran yang ingin digali sebetulnya. Dan pemirsa, saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan interaktif langsung, memberikan pendapat dan juga pertanyaan via WhatsApp dan SMS. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.